Beragam moda transportasi rel kini tersedia di Jakarta, mulai dari MRT hingga LRT. Nah, di masa lalu Jakarta juga mempunyai moda transportasi rel, yaitu tram. Kami akan ajak Anda melihat transportasi rel ibu kota dari waktu ke waktu dalam Jelajah Kemerdekaan. Moda transportasi berbasis rel bernama tram muncul di Jakarta yang saat itu bernama Batavia pada pertengahan abad ke-19. Tram hilir mudik melintas di sejumlah titik penting di Jakarta. Ada 3 jenis tram yang sempat beroperasi. Tram generasi awal mirip dengan kereta kuda. Wagon atau gerbongnya masih ditarik dengan kuda yang dikendalikan oleh kusir. Seringkali kuda penarik wagon mati karena kelelahan. Pada tahun 1872, sebanyak 545 ekor kuda dilaporkan mati. 1 Juli 1883, tram uap mulai beroperasi. Alhasil, tram kuda berhenti beroperasi sekitar tahun 1884 hingga 1887. Tram uap menyusuri jalan-jalan Batavia. Tarif penumpang tram bervariasi berdasarkan strata sosial pada masa itu. Ada namanya kelas kambing lah buat pribumi ya. Juga ada kelas untuk orang Asia Timur, ada untuk orang Eropa ada di depan, di dekat lokomotif. Memang seperti itu pada masa itu. Tapi kan pas zaman Jepang masuk 1942, ya untuk mengambil hati pribumi orang-orang kita. Jelang akhir abad ke-19, tram uap mendapat pesaing dari tram versi lebih modern, yaitu tram listrik. Akhir tahun 1910, tram listrik bisa mengangkut 333.223 penumpang dalam sebulan. Tahun 1954, rencana tram akan dihapuskan mulai menyeruak. Pada saat yang sama, pemerintah sedang menunggu bus Leyland dari Australia hasil kerjasama dari Colombo Plan. Bus inilah yang digadang-gadang akan menggantikan tugas tram di Jakarta. Penghapusan tram terwujud mendekati perhelatan Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Zaman silih berganti, perkembangan teknologi semakin canggih, termasuk transportasi umum berbasis rel di Indonesia. Tram Jakarta sudah tak ada lagi, namun saat ini ada Light Rail Transit atau LRT. LRT dibangun dengan harapan dapat mengurangi kemacetan khususnya yang ada di kawasan DKI Jakarta. Karena pada waktu itu kemacetan dirasa merupakan hal yang cukup mendesak. Jadi pada tahun 2015 dikeluarkanlah peraturan presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2015 untuk membangun prasarana LRT. Proyek pembangunan LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodebek dimulai sejak September 2015. Proyek LRT Jabodebek merupakan pengembangan dari konsep LRT Jakarta serta LRT Palembang di Sumatera Selatan yang lebih dulu dikembangkan untuk Asian Games. Tidak hanya desain eksterior dan interiornya yang modern, tapi teknologi dari LRT juga mengikuti perkembangan zaman. Suatu lompatan teknologi di mana menggunakan material dan teknologi baru ya ini dengan sistem kontrol yang baru ya, lebar relnya pun berbeda ya. Jadi di LRT Palembang itu 1067 ya, sedangkan di sini 1435 mm. Jadi rel kereta di Indonesia itu rata-rata masih narrow gauge ya, atau disebut dengan 1067. LRT Jabodebek menjadi alternatif transportasi yang cepat dan efisien sehingga memudahkan mobilitas dan mengurangi waktu perjalanan. Transportasi berbasis rel di Indonesia terus bertransformasi sesuai kebutuhan zaman. Perkembangan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nindya Yuwono, Akun Coro, Jakarta.